Oke, sekarang saya mau bahas yang ekosistem ya. Kalau bukan saya, siapa lagi gitu kan? Kampung kita, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Nah, karena orang tua kakek aku itu grandpa, kakek pernah jadi ketua RT ya. Jadi aku bisa tahulah sedikit kerjaannya ngapain. Oke, beberapa orang ada yang seperti masa bodoh gitu loh, kayak nggak peduli gitu kan. Bodoh amat lah, mau kampung kita terjaga kerapiannya, kebersihannya, nggak terjaga pun ya nggak usah dijaga-jaga amat gitu ya. Nah, terus biarin aja ya, nggak mau ngejagain. Ya kan? Jadi nggak ada rasa kekeluargaan, kepemilikan, saling memiliki gitu loh. Kalau kita ini masih warga di dalam kampung, jadi bagaimana kita eh, mengambil peran kita dan juga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau acara-acara yang diadakan dari kampung gitu ya. Itu salah satu bentuk dari kita mau beradaptasi dan mau bersosialisasi, mau eh ya mau ya bersama dengan warga kampung lainnya gitu. Pelan-pelan ya. Jadi di dalam suatu kampung itu biasanya ya sudah ada eh, ketuanya gitu kan. Pemilihannya setiap berapa tahun kayak gitu berganti gitu ya. Kalau di kampung di sini gitu. Terus nanti ada struktural pengurus-pengurus kampung gitu kan. Ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara yang berwenang mengurusi apa-apa aja yang diperlukan oleh warganya, yang dibutuhkan oleh para warga kampung dan juga yang suka ikut-ikut campur ke rumah-rumah gitu. Kalau ada jentik-jentik, diperiksa gitu kan. Terus juga suka lihat-liatin rumah warga, ya bolak-balik. Nih rumah kosong satu, orangnya pergi mudik nih liburan, kayak gitu. Terus kalau hari-hari besar, eh, hari-hari nasional ada acara-acara yang mengundang warga ikut-ikut lomba gitu kan, ikut-ikut berperan serta gitu ya. Nah, bagaimana menjaga, merawat, memperindah kampung? Nah, biasanya di suatu kampung, kalau aku, kita ada daftar itu ya, bayar itu uang sampah. Uang sampah itu, uang sampah sama kalau misalnya butuh pungutan gitu ya, pungutan uang eh, abang-abang gitu ya, yang suka semprot-semprot gitu kan. Misalnya di bukan vaksin, semprot anti nyamuk. Ya, terus kalau ada mau acara-acara apa, kasih proposal, minta pungutan warga untuk acara ini, untuk kalau warganya mau ikut, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, tapi tetap di, diminta pungutannya. Nah, apa aja yang ada di kampung? Ya orang-orang kampung lah, apalagi ya, nggak mau ada orang-orang kampung. Nah, komponen kampung dan ekosistem kampung. Mari kita ke
ekosistem ya. Untuk pengertian ekosistem, adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen hidup, biotik, dan komponen tak hidup, abiotik, yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Jadi biotik, abiotik ada di dalam suatu ekosistem dan itu saling berinteraksi. Nah, komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Nah, itu yang hidup. Nah, ada yang tak hidup seperti air, tanah, dan udara. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Nah, itu udah alami aja, tanpa campur tangan manusia. Ada juga ekosistem buatan yang diciptakan oleh manusia. Terdapat berbagai jenis ekosistem, seperti ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, yang masing-masing memiliki karakter dan fungsi yang berbeda. Nah, beda kampung, beda karakter, beda fungsi gitu ya. Jadi beda aturan juga gitu ya. Nah, ekosistem bersifat timbal balik. Artinya kerusakan satu bagian dapat mempengaruhi keseimbangan keseluruhan ekosistem. Jadi bagaimana kita menjaga ekosistem kita agar tetap seimbang dan tidak rusak. Oke, kalau kita sendiri di Indonesia ini, kita mempunyai ekosistem hutan hujan tropis, yang mana memiliki curah hujan tinggi dan biodiversitas yang kaya, dihuni oleh berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Indonesia memiliki banyak bioma hutan tropis di setiap pulaunya. Ya, jadi Indonesia sebagai negara kedua dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Selain itu kan ada yang ekosistem alami lainnya ya, yang aku bisa sebutkan satu persatu tuh ekosistem akuatik, air, ekosistem air tawar, air laut, lamun, itu kayak tumbuhan seagrass ya, rumput laut ya. Terus ekosistem muara, pantai, sungai, terumbu karang, laut dalam, terestrial. Nah, ini kita juga di terestrial ya, yaitu darat yang mana bergantung pada suhu dan curah hujan suatu wilayah. Pola ekosistem ini dapat berubah akibat aktivitas manusia, misalnya terjadi kebakaran atau terjadi petir. Ya, terestrial ini ada di gurun, hutan gugur, taiga, hutan sabana, padang rumput, tundra, kars, dan hutan hujan tropis. Ekosistem buatan yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu ya. Jadi ini dibutuhkan ya, seperti hutan produksi, seperti hutan jati dan hutan pinus, bendungan, agroekosistem, sawah tada hujan atau irigasi, perkebunan sawit, dan ekosistem pemukiman kota atau desa. Seperti itu ya.
Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ekosistem secara umum. Apa aja sih yang ada dalam suatu ekosistem? Ciri-cirinya yang tadi memiliki komponen abiotik dan biotik. Kedua, memiliki aliran energi dan siklus materi, di mana adanya aliran energi melalui rantai makanan dan siklus materi. Jadi perputaran dari eh, rantai makanan dan siklus materi ya. Zat-zat gitu loh. Kayak ada nikel, emas, batu bara. Nah, itu bersiklus materi-materinya. Selanjutnya keseimbangan ekologis. Ya, cenderung menuju keseimbangan ekologis di mana populasi organismenya dapat berfluktuasi tetapi tetap relatif stabil. Interaksi antar organisme. Ya, di dalam suatu ekosistem pastinya ada interaksi dari organismenya. Misalnya melalui hubungan predator mangsa, dari simbiosis atau kompetisi gitu ya, yang mengakibatkan adanya interaksi antar organisme. Selanjutnya keanekaragaman hayati, yang mana ada beragam spesies organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selanjutnya peran lingkungan fisik. Faktor-faktor lingkungan ya yang berperan di dalam suatu ekosistem. Ya seperti iklim, tanah, dan air yang sangat mempengaruhi ekosistem. Jadi fungsi ekosistem untuk makhluk hidup dan lingkungan yaitu membawa berbagai manfaat untuk kita, untuk makhluk hidup dan lingkungan, yaitu bermanfaat ya, berfungsi. Kalau suatu ekosistem itu berfungsi dengan baik gitu loh, tidak terjadi sendet-sendet atau adanya perubahan di dalam suatu ekosistem. Eh, Kalau ekosistem berjalan lancar, maka itu mendukung kehidupan kita, yaitu menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan udara, pengatur iklim. Ekosistem seperti hutan hujan tropis berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Ya, di dalam hutan itu kan banyak pohon, jadi dia nyerap karbon dioksida, kita ngirup oksigen gitu ya. Nah, pengelola limbah, dekomposer, pengurai, zat pengurai itu dalam ekosistem menguraikan limbah organik menjadi bahan yang bermanfaat. Selanjutnya konservasi keanekaragaman hayati, yang mana ekosistem menjaga keberlanjutan berbagai spesies makhluk hidup. Jadi kalau ekosistem terjaga, keberlanjutan dari makhluk hidup itu juga berlanjut gitu ya, keberlangsungannya berlangsung. Oke, aku bukan eh, mau ngangkat masalah iklim ya. Mungkin iklim di Indonesia memang panas, tapi nggak sepanas itu juga gitu loh. Mungkin ada penaikan suhu, global warming, ya. Tapi bagaimana kita sebagai manusia itu tidak mencemari gitu ya, eh, dari kebutuhan dasar kita, ya air, udara, yang mana kita butuh, sangat butuh gitu loh. Jadi eh, tidak menyia-nyiakan kayak gitu kan, karena
karena zat-zat limbah itu lumayan bisa mencemar gitu ya, udara, air, tanah, dan kita jagalah, kita lindungi, kita batasin supaya nggak masuk ke dalam makanan kita gitu. Itu kan kebutuhan dasar kita. Dan juga bagaimana kita sebagai manusia gitu ya, memanusiakan manusia gitu loh. Jadi nggak seenaknya aja makhluk ciptaan Tuhan dibunuh begitu aja, hewan atau manusia lainnya gitu. Kan nggak seimbang ekosistem. Eh, jadi kan kalau kita menjaga dari diri kita sendiri dulu, gimana menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita, dan itu bisa menjaga lingkungan kita juga, ekosistem kita. Jadi begitu ya, bagaimana menjaga dan merawat ekosistem itu tidak mencemari, tidak merusak gitu. Dan ini akan berdampak kepada penerus kampung berikutnya, yang mana berkesinambungan gitu. Jadi penjagaan ekosistem ini, perawatan ekosistem ini akan berkelanjutan, berkesinambungan sampai kepada penerus selanjutnya. Jadi kita tanamkan, kita ajarkan bagaimana menjaga merawat ekosistem karena bisa diturunkan atau diwariskan sampai menjadi tradisi yang dijaga, dirawat seterusnya gitu loh. Karena kalau misalnya satunya rusak, bisa-bisa keseimbangan dari ekosistem itu tidak seimbang gitu. Jadi ada penurunan atau kenaikan sesuatu